Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini, yaitu di Zoom meeting ini. Yang pertama, terima kasih kepada Ratna Indah Kartikasari, SST MKep sebagai pembicara 1, dan Rizka Dila Juniara, SPSI, MPSI, psikolog sebagai pembicara 2. Dan Bapak Aditya Kurniawan STMT sebagai dosen pembimbing lapangan KKN, serta peserta yang menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Untuk kesempatan ini, pembicara akan membahas tentang membangun stigma positif dalam menangani COVID-19. Sebelum dimulainya acara, perkenalkan, saya Rio Mantovani, NIM 113160160 dari jurusan Teknik Perminyakan. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya, kami serahkan kepada pembicara pertama, yaitu Ratna Indah Kartikasari, SST MKep, untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Saudari Ratna Indah Kartikasari. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, kita mengangkat tema tentang membangun stigma positif. Membangun stigma positif terhadap COVID-19. Oke, seperti yang kita ketahui, stigma positif di sini lebih terarah, di mana pada kondisi tertentu, stigma itu sering disebutkan sebagai konotasi negatif, atau bisa hal lain disebut sebagai aib, bahkan banyak orang menyebutkan sebagai nama buruk. Nah, hal itu perlu diketahui bahwa untuk membangun stigma positif adalah dengan cara mencegah stigma sosial yang muncul di lingkungan sosial yang ada. Oke. Baik, Mbak. Moderator, siapkah? Siap, Mbak. Lanjut. Terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan kepada tim KKN T7276B yang telah mengundang saya dalam hal ini sebagai pembicara, terutama untuk Saudara Rio Mantovani. Oke, kita lanjut kepada mencegah stigma sosial. Stigma sosial ini apa sih? Seperti yang kita ketahui, stigma sosial adalah konotasi negatif yang terjadi, yang diberikan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap seseorang atau sekelompok orang. Dalam kasus ini kita angkat tema ini ya, COVID-19 ya. COVID-19 itu sendiri, seperti yang kita ketahui, adalah turunan dari penyakit SARS. Kenapa disebut COVID-19? Itu adalah singkatan, yaitu Coronavirus Disease, atau penyakit corona yang ditemukan pada tahun 2019. Sebenarnya ini tidak perlu ditakutin kalau kita mengetahui secara jeli upaya-upaya pencegahan dalam penanganan COVID-19. Nah, tema yang kita bangun adalah membangun stigma positif. Bagaimana cara membangun stigma positif? Salah satunya adalah mencegah stigma sosial. Bahayanya apa sih stigma sosial itu?
Yang pertama adalah membuat orang menyembunyikan status kesehatannya. Banyak orang yang mengetahui tentang coronavirus. Di sini orang sering menyebutkan bahwa coronavirus itu adalah virus dari Wuhan, virus dari Asia yang diketahui bahayanya aja, tapi tidak diketahui gimana pencegahannya, gimana penanganannya. Nah, di sini kita perlu informasikan bahwa pencegahan dan penanganan di sini sangat berarti dalam penanganan COVID-19, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan secara teratur, terus menggunakan masker atau mencegah kontak langsung terhadap penderita yang benar-benar telah diindikasi terinfeksi virus 19 ini. Yang kedua ialah membuat orang enggan memeriksakan diri. Kenapa setiap orang enggan memeriksakan diri terhadap COVID-19? Karena orang tersebut seringkali merasa takut, terutama stigma negatif yang dilabelkan pada orang bahwa ketika kita menderita penyakit COVID-19 ini adalah penyakit kutukan atau turunan yang sangat membahayakan dan tidak bisa disembuhkan. Tidak benar itu ya, karena penyakit COVID-19 sendiri ini pada kenyataannya bisa disembuhkan. Kenapa dalam media-media sosial yang dibentuk saat ini, informasi yang disampaikan itu hanya hal-hal buruk aja. Tapi kebanyakan penyembuhan yang sudah dilakukan oleh beberapa tenaga medis yang telah ada, yang telah memang disiapkan untuk penanganan ini dapat menyembuhkan beberapa kondisi tersebut. Yang ketiga, cara mencegah stigma sosial ini ialah membuat orang kabur saat akan diperiksa, diobati, atau dikarantina sehingga memperbesar resiko penularan. Kenapa? Di sini karena orang tersebut begini, kebanyakan orang itu sakit penyembuhannya, proses penyembuhannya itu dipengaruhi oleh pikiran. Ketika dia dinyatakan sakit COVID-19, dia merasa takut kondisinya ini akan buruk di lingkungan sosial. Bukan, dia tidak terfokus pada penyakitnya, justru dia terfokus pada bagaimana sih anggapan sosial di lingkungan kita, karena kebanyakan orang yang terserang COVID-19 ini selalu dikucilkan atau bahkan dibilang ini harus diasingkan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kita sebagai orang yang telah mengetahui, orang yang berpendidikan, ini seharusnya memberi pengetahuan yang lebih baik lagi bahwa terhadap penyakit ini kita harus sangat responsif, yaitu memberi semangat kepada penderita agar mempercepat penyembuhan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menghindarinya? Kita tidak perlu melabelin ini sebagai, kita sebut sebagai pasien, bukan korban. Artinya apa? Bahwa pasien yang sudah terindikasi COVID-19 dengan pemeriksaan rapid test atau pemeriksaan swab, nah ini kita tidak perlu disebutkan sebagai penyakit dari Wuhan, tidak perlu disebutkan sebagai ini adalah penderita, kita lebih terfokus kepada ini adalah pasien dengan COVID-19, seperti itu. Karena dalam hal ini kata-kata sangat mempengaruhi terhadap psikologi orang pasien tersebut, selain itu juga terhadap proses penyembuhan pasien COVID-19. Lanjut. Menghindari melabel orang, seperti yang kita bahas tadi, kita tidak perlu melabel orang sebagai ini penderita, tapi sebagai pasien, atau tidak perlu ini adalah penyakit turunan, atau contohnya seperti kita ketahui bahwa penyakit COVID-19 ini berasal dari Wuhan, jadi kita melabelin bahwa orang Cina itu adalah pembawa virus, itu tidak perlu.
Oke, lanjut. Memberikan dukungan bagi mereka yang berdampak atau bagi pasien, keluarga pasien, atau masyarakat sekitarnya. Jadi ketika kita melihat atau mendapati seseorang atau suatu kelompok atau satu keluarga itu menderita COVID-19 dengan hasil pemeriksaan swab-nya, kita harus memberi dukungan kepada keluarga tersebut atau individu tersebut agar benar-benar mengikuti proses penyembuhan, pengobatan, agar virus tersebut dapat segera ditangani sebagai proses bentuk penyembuhan. Lanjut, memberikan penghargaan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini penyakitnya meledak, padahal sebenarnya COVID-19 ini tidak seperti yang disampaikan dibesar-besarkan oleh media. Penyakit ini dapat dicegah ataupun diobatin secara teratur. Lanjut, tidak mengulang atau membagikan gosip yang tidak jelas. Nah, ketika kita mendapat informasi terhadap individu atau suatu kelompok, kita harus melihat informasi itu benar atau tidak, kejelasannya valid atau tidak, karena pada saat kita memberikan informasi yang tidak benar, itu akan berakibat buruk terhadap individu atau lingkungan kita. Jadi sebelum kita meng-share sesuatu hal, kita harus melihat kebenarannya. Sebagai contoh, di suatu wilayah ini ada satu penduduk atau satu individu yang terserang virus, diindikasi terserang COVID-19, kita harus mengetahui benar-benar bahwa beliau itu sudah melakukan beberapa tes yang indikasinya memang sebagai pasien COVID-19. Oke, yang terakhir ialah stigma itu muncul dari ketakutan-ketakutan yang muncul terhadap ketidaktahuan. Di saat kita mengetahui sesuatu dengan baik dan benar, kita akan tahu bagaimana pencegahannya. Kita juga akan tahu bagaimana penanganannya. Jadi, ketika kita mengetahui pencegahan dan penanganan terhadap suatu hal atau suatu masalah, bahkan suatu penyakit, dalam hal ini adalah COVID-19, kita akan dapat menanganinya dengan baik sebagai wujud penanganan terhadap COVID-19. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, Mas, mic-nya masih mati, Mas. Maaf. Oke, terima kasih Mbak Indah atas penyampaiannya. Untuk sesi tanya jawab mungkin terakhir ya. Sekarang dilanjutkan pembicara kedua, yaitu Mbak Rizkania. Waktu dan tempat, silakan Mbak. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya aku minta untuk mau share screen. Waalaikumsalam. Salam. Aku punya PowerPoint biar bisa kita lebih komunikatif gitu ya. Oke. Udah muncul teman-teman? Muncul Mbak, udah. Ya. Oke, bisa aku mulai ya? Mungkin bisa perkenalan lagi Mbak. Iya, bisa mulai buat perkenalan dulu gitu maksudnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Juniata, panggil saya Dila. Nah, sebelum saya ngejelasin materi selanjutnya, saya mau terima kasih dulu untuk Ibu Indah yang sudah membagi ilmunya dengan senang hati kepada kita semua, dan juga nggak lupa buat
Rio Mantovani dan kawan-kawan tim KKN-nya, kita juga dengan mungkin dosen lapangan yang akan hadir nanti di webinar kali ini, dan juga aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai sekarang nih masih stay di sini, masih semangat buat dengerin ilmu dan webinar kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin dengerin webinar ini sambil makan, atau sambil santai, atau sambil aktivitas lainnya, it's okay, nggak masalah, karena di sini saya rencananya nggak akan menggurui kalian, tapi saya pengen lebih akrab sama kalian, pengen sharing sama kalian, jadi ya cuma saya yang bisa kasih ilmu ke kalian, dan tapi juga kalian bisa, tapi juga saya bisa belajar dari kalian gitu, intinya ya. Jadi, nah, teman-teman, gimana sih caranya biar bisa tetap happy sama pandemi COVID? Nah, aku punya beberapa tips dan trik buat kalian nih. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan nih, teman-teman tahu nggak? Ternyata ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Selain virus, bakteri, atau pemain imun dalam tubuh kita, atau pemain gizi dalam tubuh kita, yang bisa bikin kita tuh sakit atau kesehatan kita. Jadi ada faktor lain selain tempat yang aku sebutin tadi. Teman-teman tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak nih? Kalau nggak tahu, aku tahu. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik, selain keempat yang tadi aku sebutin, ternyata ada faktor kesehatan jiwa, teman-teman. Atau kalau mungkin bahasa milenialnya teman-teman sekarang ini dikenal dengan kesehatan psikologis. Jadi teman-teman aku kasih tahu, jadi kesehatan fisik ini dan kesehatan jiwa ini saling berpengaruh satu sama lain. Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kesehatan jiwa, begitu juga kesehatan jiwa bisa mempengaruhi kesehatan fisik, teman-teman. Gimana sih, Kak? Contohnya gimana? Nah, contoh nih, kesehatan fisik dapat mempengaruhi kesehatan psikologis. Ketika kalian sakit nih misalnya, terus kalian ke dokter, ternyata dokternya ngasih tahu kalian kalau kamu baru bisa sembuh nih, kayaknya 1 minggu lagi gitu, tetap istirahat ya. Ternyata pas kalian sampai rumah, kalian dapat dukungan sosial yang baik dari teman-teman kalian, dapat pemenuhan kasih sayang dari orang tua juga. Nah, itu bikin kalian happy nih. Ternyata yang tadinya prediksi dokter kalian sembuh dalam waktu 1 minggu, ternyata kalian bisa sembuh dalam waktu 3 hari. Nah, itu contohnya. Atau ada juga nih, ketika kalian sakit nih, kalian tuh bawahnya tuh kayak pengen diperhatiin, terus kalau nggak diperhatiin tuh kayak sensitif, kayak gampang marah, kayak gimana sih kok aku nggak dingertiin. Nah, itu juga bisa dikatakan kesehatan fisik dapat mempengaruhi kesehatan psikologis kita, teman-teman. Kalau satunya lagi nih, kesehatan psikologis dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Contohnya apa? Ini nih yang paling sering kita alamin di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika teman-teman panik nih mau presentasi, mau tampil di depan umum. Ketika kalian awalnya sehat-sehat aja nih, tapi pas menjelang tahu mau maju ke depan umum, terus tiba-tiba kalian panik, kalian tangannya dingin, gemeteran, jantung lebih berdebar, lebih kencang dari biasanya, dan bikin kalian mual atau sakit perut gitu, bolak-balik ke toilet. Itu dikatakan kesehatan psikologis dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, ada juga nih ketika kalian sehat, ternyata tiba-tiba ada masalah datang, terus kalian merasa kayak, aduh aku nggak kuat sama masalah ini, kayak stresnya terlalu membebani gitu ya, terus tiba-tiba bikin kalian, aduh kok aku jadi gampang pusing, terus kalian jadi sakit gitu, tangan perut kalian sakit, dan pas kalian periksain ke dokter, ternyata dokter nggak mendeteksi tuh kalian ada sakit. Nah, ini di psikologi namanya dikenal dengan somatoform, teman-teman. Ada nama penyakit, bukan namanya sih, ada nama gejala, ada nama psikopatologi. Nah, sedangkan bisa juga ketika kalian punya bawaan mahnya, sakit perut tuh, penyakit perut gitu. Terus pas ada stres, kalian jadi mahnya makin sering kumat atau makin parah gitu. Ketika kalian misalkan ke dokter, memang iya makin parah tuh. Ternyata dari itu. Nah, itu dinamakan
itu dinamakan profit. Itu nah, terus ngomong-ngomong tentang psikologis ya, maksudnya kesehatan psikologis kita yang menurun itu, akar masalahnya sebenarnya itu dari stres, teman-teman. Apalagi keadaan pandemi seperti ini. Nah, terus apa sih itu COVID? What is stress COVID-19 ini? Nah, stres ini sebenarnya perlu kalian ketahui ya, teman-teman. Jadi, stres itu sebenarnya hal yang normal. Apa sih stres itu? Stres merupakan alarm alami dari dalam tubuh kita untuk memberi sinyal bahwa tubuh ini sedang berada di ambang batas maksimal dapat menerima tekanan atau masalah yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Jadi sebenarnya stres itu normal, teman-teman. Nah, kapan stres itu tuh dikatakan sudah tidak normal lagi? Yaitu ketika teman-teman merasa stresnya itu menghambat, mengganggu banget, menghambat aktivitas kalian, terus bikin mood kalian jadi naik turun, bikin gampang marah-marah, bikin mudah sedih. Nah, itu baru stres yang dikatakan sudah tidak normal lagi, teman-teman. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman. Jadi, kayaknya kebanyakan nih belum pada tahu kalau ternyata stres itu punya dua jenis. Yang pertama distress dan yang kedua eustress. Untuk distress sendiri itu adalah sebuah stres yang berdampak negatif bagi diri kita atau maupun lingkungan kita. Jadi kita jadi gampang marah-marah karena stres itu, atau gampang sedih, terus orang lain jadi terganggu. Kalau misalnya nih, di situasi pandemi seperti ini misalnya, banyak ya dari kita, bahkan saya pun kayak masih pernah waktu itu melewati masa-masa saya belum bisa menerima COVID ini, itu stres, dan banyak orang yang juga ter-PHK atau banyak lainnya, dan gak cuma kita doang yang stres gitu. Jadi intinya di stres ini itu di kondisi pandemi seperti ini, contohnya adalah ketika ada pandemi, terus kayak kita jadi gampang ngeluh, gara-gara corona nih, coba nggak ada planningku jadinya gagal semua, atau mungkin kayak aku nggak bisa ketemu teman-teman nih di di kampus maksudnya. Nah, atau juga kayak gara-gara COVID nih, aku KKN nggak lancar, jadinya semua coba online, mengeluh dan lain sebagainya. Itu namanya distress, teman-teman. Atau mungkin karena teman-teman ini mayoritas mahasiswa ya di sini, mungkin kalian bisa pernah mengalami ketika kalian banyak tekanan tugas, tapi kalian tahu tuh ada tugas, kalian terbebani ada tugas, tapi pas kalian tuh tahu ada kecemasan itu, ada beban tugas itu, kalian malah kayak nunda-nunda, nanti dulu, atau ketika ada tugas, nggak usah kerjain, nah itu namanya distress, teman-teman. Beda lagi sama eustress. Kalau eustress itu stres yang dampaknya positif, jadi stres itu nggak melulu negatif ya, teman-teman. Nah, eustress ini adalah stres yang positif bagi tubuh kita atau lingkungan sekitar kita. Jadi gimana eustress itu bekerja itu adalah dari cara kita menerima stres itu dan mengolahnya menjadi lebih positif lagi, teman-teman. Contohnya, kayak misalnya kayak tadi contoh tuh, kalian kan banyaknya mahasiswa ya di sini mayoritas. Ketika kalian dibebani tugas, kalian tahu tuh ada tugas, terus kalian jadi kayak aku mau selesai, biar nggak kepikiran terus. Nah, jadi selesai, atau minimal kalian gerak lah dari adanya beban itu, kalian gerak kayak nyicil dulu. Nah, itu namanya eustress, teman-teman. Terkhusus di kondisi pandemi seperti ini, eustress ini bentuknya seperti ini misalnya ya, jadi masih banyak teman-teman lainnya gitu. Karena kalian punya eustress dalam dalam diri kalian, mengubah stigma negatif COVID itu jadi positif, kalian tuh rasa, alhamdulillah ya, aku jadi bisa lebih dekat sama keluargaku, gara-gara aku bisa libur kuliahnya, atau mungkin kayak, alhamdulillah ya, kapan lagi nih aku bisa kuliah, tapi sambil rebahan, sambil tiduran, sambil makan, atau sambil aktivitas lainnya, gitu, teman-teman. Atau yang paling signifikan nih, eustress ini, kuncinya adalah ketika kalian sudah bisa menerima, teman-teman. Menerima keadaan ini. Bahkan dari penerimaan ini kalian bisa lihat peluang. Peluang apa? Banyak. Peluang bisnis misalnya. Ketika peluang bisnis nih, contohnya kayak, protokol kesehatan tuh wajib pakai masker, atau nggak pakai face shield gitu ya. Kalian bisa tuh, mau jualan masker aja atau jualan face shield aja lah. Atau mungkin aku mau jual makanan nih, buat pre-order dulu. Ada yang mau nggak? Kalau mau, nanti aku ini antar-antar gitu. Nah, di situ kalian bisa memanfaatkan peluang COVID dari segi bisnis dan juga peluang-peluang lainnya.
Teman-teman tau nggak sih, bisa jadi keadaan seperti ini suatu hari nanti kita bakal kangen. Percaya nggak? Misalkan kita kangen, kangen dari dulu tuh enak bisa nge-game terus misalnya gitu ya, bisa nge-game terus nggak perlu kuliah bisa sambil tiduran, bisa sambil ngapain gitu. Jadi eustress ini bentuknya positif untuk teman-teman seperti itu. Nah, untuk kalau lihat keadaan seperti ini ya teman-teman, udah lama gitu COVID-nya. Kalau dari teman-teman sendiri ini kebanyakan tuh distress atau eustress nih yang dirasain? Mau tanya dulu. Halo, jangan tidur ya teman-teman. Stres. Enggak, Mbak. Halo, Stres. bisa. Oke, mungkin nggak sedikit juga teman-teman yang udah di zona eustress ya, tapi nggak sedikit juga teman-teman yang masih merasakan zona distress. Nah, untuk teman-teman yang ada di zona distressnya, aku punya sedikit tips dan trik buat kalian buat bisa mengubah distress ini menjadi eustress. Yang pertama, langkahnya itu dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Ketika diri kita sendiri sudah bisa menerima, insya Allah ke depannya bakal dimudahin tuh buat kita bisa healing sama COVID, atau kita bisa mengobati luka kita karena COVID nih, ibaratnya. Seperti itu. Nggak bisa nih, teman-teman, kalau nggak mulai dari diri sendiri. Nggak bisa nih COVID nih dilawan, kita turutin maunya COVID, terus nggak bisa, teman-teman. Nggak akan selesai, artinya kita bakal capek sendiri gitu ya intinya. Dan kita juga nggak bisa melawan dengan keras, teman-teman, dengan mati-matian, dengan garis keras lah intinya, kayak aku nggak mau keluar rumah nih, aku nggak mau kena COVID, atau kayak misalkan lainnya gitu, kayak harus pakai masker, harus pakai double semuanya, harus pakai handscoon atau pakai apa lainnya, harus safety banget nih. Nggak bisa juga gitu teman-teman. Tapi ketika kalian sudah sangat maksimal melawan COVID, tapi kalian melihat teman-teman lain atau lingkungan sekitar kalian tidak maksimal juga seperti kalian bakal gondok juga, teman-teman. Jadi caranya menghadapi COVID ini dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita menerima, insya Allah kedepannya itu bakal lebih mudah, lebih bisa menerima atau bisa lebih menganalisis sebuah dari adanya pandemi ini, kalian bisa jauh berpikiran lebih positif gitu, kayak lebih mikirin positifnya dibanding negatifnya terus-terusan gitu, teman-teman. Nah, menerima itu kan nggak mudah, Kak, nggak mudah. Memang menerima itu nggak mudah, tapi karena nggak mudah itu, karena ketika kalian udah menerima tapi dirasa berat, Kak, buat menerima, itu ternyata kalian sudah di jalan yang benar, teman-teman. Memang kalau hal besar itu nggak mudah, teman-teman. Dan ini juga hal yang normal karena semua orang itu pada fase jatuh, teman-teman, dan kita tuh nggak sendiri, itunya gitu, teman-teman. Nah, gimana sih buat teman-teman ini biar tetap happy sama pandemi ini? Nah, yang pertama punya tips, kesehatan psikologis dengan melakukan aktivitas positif yang menyenangkan. Misalkan bagi kalian kayak, nge-game nih kayaknya enak gitu ya, kayaknya bisa mengobati stres tuh gitu. Nggak masalah. Tapi sesuatu yang berlebihan juga tidak diperbolehkan. Atau misalkan kayak kalian kayaknya mau olahraga aja deh, kayak mengatasi stres kalian dengan olahraga gitu ya, nggak masalah, tapi dengan juga patuhi protokol kesehatan yang ada dan harus menghormati orang lain juga. Jadi yang hidup nggak cuma kalian kayak sepedaan gitu terus enaknya sendiri, nggak bisa gitu, teman-teman. Kalian juga harus menghormati lingkungan sekitar kalian. Dan jangan lupa Maaf Mbak, saya potong. Durasinya kurang 1 menit lagi Mbak ya. Oke, ini tinggal dikit lagi. Jaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatan. Kalau misalkan stres kalian juga nggak berkesudahan, kalian bisa hubungi tenaga profesional seperti petugas kesehatan, psikolog, konselor, atau psikiater terdekat gitu. Nah, untuk teman-teman yang ada di zona eustress nih, gimana sih caranya biar bisa mempertahankan eustress itu atau meningkatkan stres itu? Yaitu dengan carilah inner circle kalian yang harus positif juga. Jadi bisa saling mendukung satu sama lain. Kalau kalian nggak nemu juga inner circle positif kalian bisa jadi memulai jadilah inner circle positif bagi lingkungan kalian. Seperti itu. Terakhir nih, closing dari aku, ada filosofi pena. Aku punya pena, ini kalian bisa gunain dua hal, kebaikan atau keburukan, positif atau negatif. Ketika kalian gunain ini ke hal-hal positif, kalian bisa menulis ilmu, membagikannya ke orang-orang lain, atau kalian juga punya pilihan untuk memakai pensil ini untuk menyakiti atau melukai orang lain. Ketika kalian pilih ketika pilih salah satu itu, atau
atau kedua-duanya, ini pena tetaplah pena, teman-teman. Sama seperti COVID pandemi ini. Pandemi tetaplah pandemi. Tergantung yang membedakan adalah cara kita menyikapi pandemi itu. Mau tetap positif atau tetap terus-terusan negatif. Seperti itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih banyak kepada Saudari Rizky Dila yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa disebutkan namanya, serta ditujukan kepada pembicara satu atau pembicara kedua. Baik, bisa ditanya dari peserta. Ayo, dari Ibu Halimah. Iya, Di Bu. Balikpapan. Gimana, Bu? Nah, Umi di Balikpapan. Iya, Umi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh komunikasi daring Zona. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, sebelum saya bertanya, mungkin ada sedikit sharing dari kita semua demi untuk saling membantu. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada kami, terkhusus kepada pembicara. Terima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat buat kami semua, seluruh pendengar. Ini adalah suatu sangat-sangat mendapat pahala dan manfaatnya sangat luar biasa. Sharing sedikit, ya, itu pertama adalah bagaimana ya, saya hanya seorang pendidik, namun bagaimana kita mengatasinya dengan yang pertama adalah banyak-banyak mengingat Tuhan, banyak mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemberi penyakit, yang maha pelindung segala-galanya. Jadi itu yang nomor satu. Insya Allah semua stres, semua penyakit akan hilang bila kita akan menenangkan pikiran, tidak banyak berpikir, dan itu adalah salah satu membantu dokter-dokter kita yang ada di mana saja berada. Baik, Bu. Maaf, Bu, motong. Maaf, Bu, motong. Ya. Ini durasinya kan limit banget, Bu. Ya. Bisa langsung bertanya aja, nggak apa-apa, Bu? Langsung pertanyaannya? Ya. Terima kasih banyak saya kepada kedua pembicara. Insya Allah dua-duanya yang saya tanyakan adalah bagaimana menangani semaksimal COVID-19 ini supaya bisa cepat pulih, bisa tertangani dengan baik, terkhusus di masyarakat pada umumnya, dan bisa membantu dokter-dokter bagian petugas pada kesehatan imun ya. Oke. Intinya kita harus berpikir positif terus gitu, Mbak ya. Iya gitu. Oke. Terima kasih dari jawabannya Saudari Dila. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari peserta? Saya tanya di moderator 1. Dari pembicara 1? Pembicara 1, maaf. Oke, gimana ya, Mas? Perkenalkan, saya Farendra Rationo. Saya sebelumnya terima kasih moderator atas waktunya untuk memberikan waktu saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya ke pembicara 1 terkait gimana sih pandangan medis terkait simpang siurnya COVID ini. Ada yang mengatakan konspirasi, ada yang mengatakan ini real. Nah, gimana sih tanggapan tim bagian medis itu sendiri terkait konspirasi yang bermunculan di media sosial dan informasi lainnya?
Sudah. Oh, sudah gitu, Mas. Oke, untuk pertanyaan ini kita simpan dulu ya, Mas ya. Kita lanjut ke pertanyaan 2, baru setelah itu kita jawab. Oke? Oke. Pertanyaan ketiga maksud saya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Selain Mas Alendra. Mungkin ini ada pertanyaan dari email dari Givom. Dari siapa, Mas? Yang bertanya. Ini dari Mas Izza tentang pertanyaannya mungkin ke pembicara 2 bisa juga. Bagaimana cara agar masyarakat bisa benar paham, peduli, dan tanggap dengan keadaan saat ini? Paham. Sama ini, bagaimana merubah pemikiran negatif, Mas? Yang pertama gimana, Mas? Mas Bista? Halo? Halo? Mas Bista? Untuk pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara agar masyarakat bisa benar-benar paham dan peduli dan tanggap terhadap keadaan pandemi seperti ini? Paham dan tanggap ya. Nah, terus Oke. Yang kedua, maaf Mas, pertanyaan hanya kita batasi 3 pertanyaan aja dikarenakan waktunya yang sangat singkat. Jadi ya. dari Masnya 1 aja, Mas ya. Ya ini dari ini Mas apa? Titipan ya? Givom ini. Oh, gitu. Maaf Mas, kita cuma menyediakan 3 pertanyaan aja Mas, dikarenakan durasinya Mas. Oke, siap. Oke. Yang pertanyaan tadi ditujukan untuk pembicara 1 apa pembicara 2 Mas? Pembicara 1 terkait konspirasi dalam pandangan medis mengenai COVID. Oke. Yang Mas Bistanya itu tadi ditujukan untuk pembicara 1 atau 2 Mas? Bicara 2, Mas. Oke. Untuk pembicara 1 mungkin bisa dijawab kepada Saudari Ratna Indah. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga terhadap penanya Alvarendra Rationo. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Saudara Alvarendra Rationo, saya menambahkan sedikit ya tentang pertanyaan yang disampaikan Ibu Halimah tadi tentang bagaimana penanganan agar cepat pulih. Nah, di sini untuk penanganan awal kita harus ada upaya preventif, yaitu pencegahan, di mana seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa upaya pencegahan itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Jadi PHBS-nya harus ditingkatkan lagi, seperti cuci tangan secara teratur, baik itu pada saat kita keluar rumah, masuk rumah, kita harus cuci tangan, terus kita makan, konsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Selain itu juga tetap menjaga emosional agar tetap terjaga. Selain itu ada lagi, kita harus mengetahui bagaimana virus ini menyerang tubuh kita, yaitu melalui sistem pernapasan tubuh. Jika ada misalnya kendala-kendala seperti serangan pada pernafasan atau panas yang tinggi tidak diketahui sebabnya, kita jangan ragu atau kita jangan takut untuk memeriksakan ke petugas kesehatan di fasilitas terdekat.
Itu salah satu upaya pencegahannya. Untuk pertanyaan dari Saudara Alvarendra Rationo tadi, bagaimana konspirasi, simpang siur berita konspirasi dalam pandangan medis ya. Bagi kita tenaga medis, untuk konspirasi simpang siur itu kita sedikit mengkesampingkan karena kita terfokus terhadap penyembuhan pasien penderita COVID-19, yaitu stabilisasi kondisi pada pasien tersebut, terus upaya pencegahan dan penanganan pada kasus COVID-19. Semoga jawaban tersebut bisa membantu atau menjawab pertanyaan dari kegundahan dari penanya. Saya kembalikan kepada moderator. Gimana Mas Alvarendra? Oke, cukup. Oke, yang selanjutnya pertanyaan dari Google Form ya, Mas Gista ya. Yang disampaikan ada pembicara 2. Mungkin bisa dijawab pada pembicara 2. Oke, saya coba menjawab ya. Jadi sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Nah, boleh diulang lagi tadi pertanyaannya biar lebih relate gitu. Gimana Mas Gista? Bisa diulangi pertanyaannya lagi? Kalau yang saya nangkep sih kayaknya bagaimana cara kita masyarakat bisa benar paham terhadap pandemi saat ini dan merubah pemikiran negatif masyarakat. Nah, ya, bagaimana caranya menangani hal tersebut? Kalau menurut saya, yang paling efektif adalah kita balik lagi nih, di masyarakat itu tidak cuma mahasiswa dan tidak cuma orang-orang yang pendidikannya tinggi, tapi di masyarakat itu menyebar luas ya. Jadi dari kalangan ekonomi yang rendah ataupun yang tinggi, pendidikan yang rendah ataupun tinggi, itu kan sangat heterogen ya, sangat bervariasi gitu. Nah, caranya adalah bagaimana? Sebenarnya bisa kita mulai dari kita sebagai mahasiswa gitu ya. Kalian sebagai mahasiswa gitu atau kalian sebagai orang yang berarti sudah mengerti ilmu ini gitu ya. Mengikuti webinar kali ini pasti juga ada ilmu-ilmu yang bisa diserap gitu. Berawal dari kalian sendiri. Ketika kalian udah punya potensi tuh menyadarkan orang-orang di sekitar kalian dengan cara psikoedukasi atau dengan cara ngasih tahu, oh ini loh ternyata ada hal positif yang bisa kita ambil dari stigma COVID ini nih, dari COVID ini. Nah, kita tuh bisa ajarin ke mereka dengan menyesuaikan apa ya ibaratnya, menyesuaikan kapasitas mereka. Misalkan kita mulai nih ke orang-orang keluarga kita dulu, kita sharing nih, oh ternyata gini loh, ternyata dalam menghadapi COVID, biar bisa merubah stigma ini, biar kita bisa ngambil positifnya, kalian tuh ajarin gitu. Nah, misalkan itu kalau keluarga kalian ya, kalau ke orang-orang sekitar kalian, itu juga disesuaikan lagi. Kita sebagai mahasiswa yang notabene kita ilmunya lebih ya dibanding pelajar-pelajar lainnya, kita bisa kasih sharing ilmu itu satu sama lain dengan cara mengajar mereka menyesuaikan dengan bobot gimana ya, menyesuaikan bahasa mereka. Misalkan kalau untuk masyarakat bahasanya dimudahkan lagi gitu, jangan terlalu sulit gitu kan, kayak tetangga kalian gitu, cara ngobrol-ngobrol atau nggak mesti harus takut gitu. Intinya sih dimulai dari kita mengajak, kita tahu, kita care, kita ajak mereka seperti itu. Mungkin dari pembicara komplit nih kayaknya, jadi bisa menambahkan atau mungkin teman-teman bisa sharing juga di sini karena dari awal kita udah semua kita mau sharing bareng-bareng, jadi saya nggak cuma kalian yang bisa belajar dari saya, tapi juga teman-teman juga, saya juga bisa belajar dari teman-teman seperti itu. Ya, baik Mbak Rizka Dila. Bagaimana dari pembicara 1, mungkin ada tambahan atau mau ditambahin dari pembicara 2-nya? Sedikit aja ya, sharing aja ya. Ya, Mbak. Bertukar informasi.
Di sini seperti yang telah disampaikan tadi dari pembicara 2 juga telah menyampaikan bahwa untuk bisa cepat tanggap dan peduli terhadap COVID ya pandemi ini. Nah, di situ kita harus mengetahui tanda dan gejalanya penyakit tersebut dan kita harus mendapatkan informasi yang benar-benar valid dan terpercaya, terutama karena ini bidangnya di bidang kesehatan, kita bisa menanyakan ke petugas kesehatan. Jika misalnya di sekitar kita ada warga yang terserang, kita bisa menganjurkan untuk mendorong dia agar memeriksakan diri, di mana kita itu salah satu upaya untuk kita sebagai anak muda tetap peduli terhadap pandemi. Maaf Mbak, nge-lag Mbak. Waduh, nge-lag ya Mbak ya. Mungkin itu jawaban dari kedua pembicara yang ditanyakan oleh Mas Kista tentang paham dan tanggapnya keadaan saat ini. Dikarenakan pembicara satu tadi tidak selesai dikarenakan terputus mungkin koneksi internetnya. Mungkin sekian dulu dari webinar kali ini. Dari kami kelompok KKN mohon maaf jika ada kesalahan, terutama dari saya sebagai moderator. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.